Oke, Oke, selamat malam Nevan. Ya, Tem- selamat malam Tante. Nevan sama satunya siapa teman Nevan? Dava, Dava Tante. Tante. Dava. Dava, iya Dava. Oke, silahkan. Oke, Tante, mohon maaf soal yang interview ulang ini, soalnya ada kesalahpahaman di bagian pertanyaan. Jadi kita mau nanya ulang lagi ke Tante soal eh, seputar organisasi Tante untuk makalah kami. Bisa dimulai Tante pertanyaannya? Iya, silahkan. Oke. Oke Tante. Yang pertama itu kami perlu informasi mengenai gambaran organisasi yang Tante ini. Bagaimana gambaran organisasi seperti deskripsi singkat organisasinya, terus visi, misi, nilai sama struktur organisasi dan struktur divisi organisasi ya Tante. Visi misi ya, itu harus kurang ingat ya. Cuman Oh iya, maaf. organisasi Pertamina ini ada yang dinamakan holding subholding. Jadi holdingnya itu pusat, lalu ada subholding itu seperti uh, subdit ya kalau di pegawai negeri ya. Itu jadi sub-sub apa sub bidang di masing-masing sub bidang itu dari hulu ke hilirnya. Nanti dari sub bidang itu dari subholding ya kalau bahasa Inggrisnya itu nanti terbagi-bagi lagi untuk wilayah masing-masing wilayahnya begitu. Oke, Kalau siap. visi misi ya sebentar ya visi misi Pertamina itu em, saya agak lupa sebentar ya. Sebentar ya, sebentar. Ini si Pertamina ya. Visi misi Pertamina itu sebetulnya ada di masing-masing di subdit tadi, tapi secara garis besarnya itu sama. Maaf ya. Bisa dibuka ya. Ada 274 lagi. Oh, besok ada yang menang jadi kosong. Ya. Oke, deh. Sebentar ya. Soalnya tadi Ya, Tante. nggak ada eh, nggak ada di dalam daftar pertanyaan itu. Jadi menjadi perusahaan migas kelas dunia. Ya. Kemudian untuk visinya ya menjadi perusahaan minyak dan gas kelas dunia. Sedangkan misinya adalah mengelola bisnis dan portofolio sektor hulu minyak dan gas bumi secara profesional dan menguntungkan serta memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Oke. Seperti itu. Oke, siap. Makasih Tante. Eh, kami minta perjelas di bagian ini sih Tante, struktur divisi dari divisi yang Tante ini, divisi yang Tante ambil di perusahaan tersebut. Oke, jadi kayak Oke, dari kalau saya kerjanya ada di Regional 5. Jadi di Pertamina itu ada holding subholding. Di bawah subholding itu ada masing-masing regional. Regional itu ada regional 1 sampai regional 5. Itu dibagi berdasarkan wilayah. Jadi regional 1 itu untuk Pulau Jawa, regional 2 untuk Pulau Sumatera, regional 3 itu untuk Kalimantan, regional 4 Kalimantan dan wilayah lainnya di Indonesia, lalu region 5 itu untuk di luar negeri. Seperti itu pembagiannya.
Oke, siap. Terima kasih Santo. Kalau gitu kami lanjut ke pertanyaan kedua. Pendekatan yang digunakan organisasi. Jadi dari mata kuliah kami itu dijelaskan bahwa di organisasi itu ada 3 jenis pendekatan. Yang pertama itu pendekatan klasik, pendekatan hubungan manusia, dan pendekatan sumber daya manusia. Jadi pendekatan klasik ini fokusnya itu ke bagaimana cara suatu perusahaan itu menekan hasil dari organisasi tersebut. Sementara untuk yang kedua, pendekatan hubungan manusia itu lebih fokus ke performa karyawannya. Jadi karyawan lebih diberi perhatian. Sementara untuk yang Kinerja ya. ketiga, sementara untuk yang ketiga itu pendekatan sumber daya manusia itu gabungan dari keduanya, di mana kedua aspek tersebut itu benar-benar diperhatikan Tante. Nah, untuk Pertamina International tersendiri atau mungkin divisi Tante sendiri itu kira-kira pendekatan mana dari ketiga ini yang digunakan oleh perusahaan Pertamina ini? Oke, Pertamina BUMN ya, seluruh BUMN atau Pertamina kita itu ada namanya tata nilai akhlak ya. Akhlak itu sebetulnya singkatan dan juga ya bermakna akhlak ya. Amanah A-nya, lalu yang kedua kolaboratif, yang ketiga adaptif, yang keempat kompeten, kelima harmonis, keenam loyal. Di sini saling berkaitan antara kinerja, support perusahaan, apa namanya, em, progres dari karyawan itu sendiri. Oke, misalnya nih amanah tadi ya, akhlak tuh ada amanah. Amanah itu artinya bisa dipercaya. Ketika kita bekerja, kita harus bisa dipercaya, ya kan? Lalu kolaboratif. Kolaboratif itu kita bisa bekerja sama dengan siapa saja. Sebagai teamwork, tim kerja dengan siapa saja. Lalu adaptif. Adaptif itu di sini dengan kemajuan teknologi, kemajuan zaman, itu Pertamina itu juga harus cepat beradaptasi dengan teknologi. Bukan hanya teknologi, tapi manusianya juga harus cepat beradaptasi. Sehingga kinerja karyawan itu terlihat performanya terlihat bagus. Lalu kompeten. Kompeten ini kompetensi dari personelnya atau karyawannya. Ini ditunjang oleh perusahaan dengan adanya dilakukan apa itu namanya pelatihan-pelatihan, training-training, oke? Lalu harmonis. Harmonis itu perusahaan menjaga hubungan yang baik, industrial relation ya namanya, antara karyawan. Itu dijaga dan ada satu divisinya HR ya, HC ya, Human Capital Industrial Relation itu antar karyawan seperti itu. Dan loyal di mana perintah atasan adalah perintah perusahaan dan harus diikuti sejauh itu tidak menyimpang dari kebijakan perusahaan. Seperti itu. Oke, terima kasih Tante. Berarti lebih ke dari dua sisi ya Tante. Jadi performa Presisi. apa? Ya, berarti masuknya ke pendekatan sumber daya manusia. Oke, terima kasih Tante. Dari perusahaan ke karyawan maupun karyawan ke Iya, perusahaan, keduanya. oke, siap. Makasih Tante. Kalau gitu lanjut ke pertanyaan ketiga. Tante bisa nggak tolong gambarkan komponen subsistem dan supersistem dari organisasi Pertamina. Jadi contohnya tuh misalkan sistemnya tuh Pertamina, subsistemnya tuh kayak bagian-bagian kecil dari Pertamina, kayak divisi-divisinya atau apa-apanya, dan Oke. supersistemnya tuh kayak perusahaan lain lah yang mirip sama Pertamina yang satu bidang gitu lah Tante. Tapi Pertamina Group maksudnya. Atau di luar Pertamina Group. eh Ini super sistemnya harusnya sih Pertamina Group ya. Soalnya kan Tante di Pertamina Internasional, berarti super sistemnya contohnya bisa kayak Pertamina Lubricants atau Pertamina yang lain gitu Tante. Oke, begini. Pertamina itu ada hulu, ada hilir. Hulu itu yang awal. Hulu itu yang mencari lokasi-lokasi yang ada minyak atau minyak dan gas.
hasil bumi. Sedangkan hilir adalah bagian penjualan. Oke. Nah, itu berbeda. Kalau itu beda ya antara hilir dan hulu. Mempunyai tugas masing-masing seperti itu. Dan untuk di bagian, jadi Pertamina itu kan besar ya. Di hulu itu ada yang namanya em, apa namanya dibagi wilayah-wilayah dan itu untuk mencari lokasi-lokasi untuk dibor dan menghasilkan produksi. Jadi dari region 1 sampai 5 itu tadi yang Tante sampaikan. Lalu di masing-masing region itu ada wilayah kerja masing-masing. Misalnya kalau di tempat Tante itu ada wilayah kerja di Malaysia, ada wilayah kerja di Algeria, ada wilayah kerja em, di mana Afrika, ya, lalu ada juga di Irak seperti itu. Nah, di masing-masing wilayah kerja itu ada divisi atau fungsi. Kalau Pertamina menyebutnya fungsi. Ada fungsi apa saja? Fungsinya itu ada keuangan, ada fungsi komersial, ada fungsi HC atau human capital, ada fungsi subsurface itu di bawah apa namanya development, ya, development dan eksplorasi. Ada juga apa namanya fungsi operation, operation dan drilling, pengeboran dan operation itu satu fungsi. Sampai dengan ada keuangan, ada HC, ada legal, sampai dengan penjualan. Itu. Jadi dari bawah, tadi dari atas, Tante sebutkan dari atas sampai ke bawah. Begitu ya. Oke, siap Tante. Terima kasih atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan nomor 4, yaitu iklim dan budaya di organisasi. Jadi, bagaimana iklim organisasi yang Tante rasakan di organisasi tersebut? Jadi, yang dimaksud oleh iklim ini tuh, iklim organisasi itu sebuah konsep yang menggambarkan suasana internal lingkungan organisasi yang dirasakan anggotanya selama mereka beraktivitas dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Boleh dijawab, Tante? Oke. Nah, itu kembali lagi ke tata nilai akhlak tadi. Jadi harmonis. Jadi kita saling support, saling membantu, the one goal ya, sehingga goalnya itu tercapai. Kita berkolaborasi, bekerja harmonis. Ya kita loyal dengan perusahaan dan atasan seperti itu. Jadi eh, kondusif iklimnya. Oke, kondusif. Baik, terima kasih Tante. Ini pertanyaan nomor 5, proses Oke. sosialisasi organisasi Pertamina. Jadi, Tante bisa tolong jelaskan bagaimana informan melalui sebuah proses rekrutmen. Jadi, di mata kuliah kami itu dijelaskan bahwa ada 3 tahap. Yang pertama itu sosialisasi antisipasi, artinya bagaimana seseorang itu bisa menemukan perusahaan Pertamina dan kayak mencari-cari informasi mengenai Pertamina, kayak seputar Pertamina itu nanti kerjanya dia bakal kerja apa. Terus yang kedua itu pertemuan, di mana seseorang tersebut telah masuk ke perusahaan Pertamina dan mulai terbiasa. Dan metamorfosis itu fase di mana seseorang itu udah paham betul dengan kayak apa bagaimana cara organisasi tersebut bekerja, lingkungannya gimana-gimana. Boleh jelaskan melalui pengalaman Tante aja nggak apa-apa? Dari tahap Oke. rekrutmen sampai sekarang. Rekrutmennya ya, kalau Pertamina itu sama dengan BUMN, rekrutmennya hanya satu melalui BUMN, melalui website. Dari mana? Kalau zaman sekarang kan udah maju ya, dari medsos bisa juga, bisa dilihat. Ada rekrutmen itu, ada dari yang namanya LinkedIn gitu ya. Lalu prosesnya, tahapannya seperti biasa aja ya. Nanti dari website itu pendaftaran, melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan, lalu menunggu, dipanggil. Oh, ada screeningnya, ada tes, beberapa tahap tes ya, kayak psikotes, ada tes tertulis, tes verbal, bahasa Inggris, kemudian wawancara 1, 2, 3, lalu tes kesehatan, sampai ke akhir.
sampai ke penawaran kerja. Kalau semua sudah lulus tesnya yang sekian tahap itu baru ada penawaran untuk bekerja. Seperti itu. Baik, terima kasih Tante. Nevan bisa dilanjut dengan pertanyaannya. Oke, baik Tante. Baik. Jadi pertanyaan nomor 6, bisakah Tante menjelaskan langkah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam organisante yang Tante jalanin sekarang? Oke, kalau konflik ada kalau di perusahaan BUMN atau di Pertamina atau umumnya BUMN ya, di BUMN itu ada yang namanya blow whistle. Jadi ada tempat pengaduan kalau ada masalah-masalah gitu. Dan ada satu fungsi atau divisi yang namanya industrial relation di bawah human capital. Apabila ada konflik antar pegawai, misalnya itu konflik biasanya yang bukan dicampur ya, yang ditangani oleh perusahaan hanya konflik berkaitan dengan pekerjaan, bukan personal ya. Nah, itu biasanya diajak diskusi dulu, persuasif dulu, eh, diajak berdamai, artinya diakomodir lah ya, ditengahi, kemudian eh, dua-duanya diberi jalan. Apabila tidak bisa, biasanya dibawa ke lebih atas. Misalnya masalahnya besar dan tidak bisa, artinya tidak bisa terselesaikan, salah satu dapat apa namanya dapat hukuman secara internal dulu, biasanya dipindahkan, dibina, istilahnya dibina. Jadi dari fungsi itu, misalnya bermasalah salah satu orang atau dua orang bermasalah, dia akan dipindahkan dulu ke fungsi lain untuk dibina sampai dengan eh, menjadi lebih baik, baru nanti dicarikan lagi tempat atau dia mencari tempat sendiri. Seperti itu. Oke, baik Tante. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Tante. Eh, ini pertanyaan maaf Tante, yang tadi itu sebenarnya bentar. Oh, tunggu Pan. Maaf Tante, aku ingin bertanya lagi soal yang manajemen konflik tadi. Kalau tadi kan Tante udah jelasin, berarti proses manajemen konfliknya Tante tuh lebih ke ini ya, eh berkolaborasi gitu buat memecahin masalahnya. Bukan kolaborasi, tapi secara persuasif. Jadi bertahap ya. Biasanya atasannya dulu yang akan memanggil, menengahi. Nanti kalau misalnya itu tidak bisa juga selesai, itu akan dibawa ke human capital atau di tempat lain biasa namanya human resource, HR gitu ya. Tapi kalau di Pertamina atau BUMN namanya human capital. Nanti human capital akan diskusi. Itu human capitalnya ada bagiannya namanya industrial relation, memang khusus itu hubungan kerja antar pegawai. Oh, Nanti oke. misalnya em, itu biasa didamaikan lah ya secara persuasif gitu. Tapi misalnya terbukti ada yang salah, salah satu itu yang terbukti ada yang bersalah itu akan dibina seperti itu. Oke, berarti lebih masuk ke berkompromi ya. Yang penting hasilnya seimbang gitu lah ya Tante. Ya, tentunya ya. Oke, oke, terima kasih. Ya, Nevan, silakan lanjut. Baik Tante, pertanyaan nomor 7. eh, jadi dalam 10 tahun terakhir nih, apakah terdapat perubahan dalam divisi di dalam organisasi, dan bisakah Tante sertakan gambarkan cara pemimpin berkomunikasi dengan anggotanya? Oke, BUMN banyak sekali pasti. Mungkin 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun sekali ada perubahan-perubahan organisasi yang tentunya tujuannya menjadikan lebih baik gitu ya. Tujuannya itu menjadikan lebih baik dan membuat profit begitu deh ya. Untuk berkomunikasi itu jadi artinya jawabannya iya ada, dan hampir setiap 3 tahun itu ada perubahan. 2, 3 tahun itu ada perubahan. Cara berkomunikasi itu karena apa, eh,
digital ya. Sekarang zamannya digital itu makin canggih ya. Jadi biasa bisa digunakan melalui broadcast. Jadi di broadcast semua di email. Jadi ada informasi-informasi apa dari direksi itu disampaikan melalui broadcast kalau satu arah ya. Bisa juga dilakukan town hall meeting. Town hall meeting itu bisa offline atau online ya. Kalau offline itu biasanya di satu aula dikumpulkan semua, diberikan pengumuman, ya kan? Terus juga ada reward seperti itu. Tapi kalau online ya dengan online saja nanti yang bicara dari direksi seperti itu. Ada juga yang melalui rapat-rapat. Jadi melalui rapat-rapat atasan atau direksi memberikan perintah atau mendengarkan masukan itu dari levelnya berjenjang. Nanti misalnya direksi kepada manajer, manajer akan menyampaikan ke bawah-bawahnya lagi seperti itu. Oke, baik Tante. Sebentar Tante ya. Sebentar Tante. Nah, saya aja yang bacain Tante pertanyaan nomor 6 itu, pertanyaan selanjutnya itu, tadi ada yang kelewat, proses pengambilan keputusan organisasi. Jadi, eh, model pengambilan keputusan apa yang biasanya dilakukan oleh organisasi Pertamina? Dan apakah organisasi menginginkan anggotanya untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan organisasi? Bisa tolong dijelaskan, Tante? Oh ya, tentunya ya. Jadi pengambilan keputusan itu semua zaman sudah canggih ya berdasarkan data, historical data dan informasi-informasi yang berdasarkan data. Lalu dilakukan analisa. Dilihatlah itu risknya, resikonya, seberapa besar resikonya. Apakah bisa dilakukan mitigasi, dilakukan perbaikan-perbaikan bisa atau tidak. Nanti kalau tidak bisa, kalau resikonya lebih banyak daripada keuntungannya, jadi sebenarnya berbagai cara ya. Bisa juga dengan SWOT ya, dengan SWOT bisa atau memakai pro cons ya dihitung yang pro-nya berapa, yang cons-nya itu kontra ya, kontranya yang negatifnya berapa, yang positifnya berapa, mana lebih besar. Nah, itu bisa dijadikan keputusan dan yang negatif yang cons-nya itu apabila ternyata masih bisa lagi dimitigasi menjadi lebih kecil resiko itu, maka nanti dibuat keputusan itu. Jadi keputusan itu harus dianalisa bersama dan biasa tentunya melibatkan working level atau karyawan. Biasanya semua data-data itu dari karyawan, informasi itu kemudian dianalisa dan diputuskan bersama. Apakah ini menjadi menguntungkan buat perusahaan atau tidak? Seperti itu. Ya, siap. Oke, baik Tante, saya akan bertanya pertanyaan yang ke-9. Jadi dalam menjalani pekerjaan dan menjalin hubungan dengan rekan kerja, pernahkah informan merasakan dan mengekspresikan emosi dan bagaimana cara pimpinan dan organisasi bagaimana cara pimpinan dan organisasi untuk mengatasi burnout yang dirasakan karyawan?
Oke, di BUMN itu ada namanya serikat pekerja. Serikat pekerja adalah wakil dari karyawan. Nah, biasa yang bicara kalau ada aspirasi-aspirasi yang ingin disampaikan dilakukan melalui serikat pekerja. Wakil serikat pekerja akan berbicara dengan manajemen, diskusi dengan manajemen, dengan HC masing-masing, human capital masing-masing, kemudian disampaikan ke manajemen. Apabila serikat pekerja, wakil dari serikat pekerja ingin menyampaikan langsung ke direksi, itu bisa dilakukan melalui meeting. Setelah diskusi, sekali lagi akan diambil berdasarkan data, berdasarkan yang pernah terjadi dan kejadian-kejadian lain di luar yang pernah ada, maka diambil keputusan jalan tengahnya untuk mendapatkan win-win solution. Seperti itu. Oke, baik Tante. Pertanyaan terakhir nih Tante, pertanyaan yang ke-10. Bagaimana peran perempuan dalam organisasi di perusahaan Tante tersebut? Apakah perempuan dan laki-laki memiliki peluang karir yang sama? Bisa dijelaskan Tante? Pertamina ya, direktur utamanya Ibu Nike itu perempuan. Dan hampir 50%, mungkin 50%-nya karyawannya perempuan. Itu bukan di Pertamina saja, tapi semua BUMN. Kita bisa lihat di bank itu hampir semua perempuan. Jadi di BUMN perempuan itu sangat berdaya. Tidak ada lagi diskriminasi gender. Jadi sudah cukup bagus ya. Dan banyak posisi-posisi kunci, posisi-posisi penting dipegang oleh perempuan. Seperti itu. Oke, baik Tante. Oke, terima kasih Tante sudah menjawab pertanyaan dari kami. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Tante. Iya, makasih Tante. Sebelum di end, Zoom-nya mau ini dulu Tante, dokumentasi, mau foto. Gaya Tante. Oh gitu ya. Wah, Tante ini lagi nggak dandan lagi nggak apa-apa ya, soalnya malam-malam Nggak sih. apa-apa, Nggak apa-apa nggak apa Tante, Tante, saya ini juga buat nggak rapi Tante kok. nggak boleh pakai jari, soalnya BUMN. Nggak boleh kode jari, lagi mau pemilu soalnya. Oh, BUMN nggak boleh. oke apa oke. Tante, foto Ya, biasa aja oke. Tante. Cuman buat Oke, Oke. oke. ini. Ya, Oke, Ya, oke. oke. ya. 3, 2, 1. Tunggu. Oke, sudah. Makasih ya Tante. Terima kasih Terima banyak ya kasih, Tante. Jafar, Nevan. Sukses Ya, ya. ya, ya, amin. Makasih. Makasih Tante. Terima kasih Tante udah Terima mau kasih. bantu tugas kami. Ya, Kasih ya, Tante. Ya, sama-sama. oke, saya pamit undur diri ya Tante. Ya, silahkan. Izin live ya. Ya, Iya Tante, silakan. ya, Assalamualaikum.